Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi anak-anakku dalam belajar pendidikan agama Islam. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, dan semua pemirsa yang saya hormati, Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang nabi yang sabar dan tabah. Ketika beliau dalam usia tua, belum juga dikaruniai keturunan. Kemudian beliau merasa khawatir tidak ada orang yang akan melanjutkan dakwahnya. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki seorang istri, namanya adalah Isha binti Imran. Dia masih bersaudara dengan Maryam binti Imran, yang mana Maryam binti Imran adalah ibunda Nabi Isa alaihi salam. Anak-anakku, Nabi Zakaria alaihi salam adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga dan mengurus Maryam. Pada suatu hari di musim panas, Nabi Zakaria alaihi salam melihat buah-buahan di sisi Maryam binti Imran. Melihat kejadian aneh ini, Nabi Zakaria alaihissalam bertanya kepada Maryam, "Hai Maryam, ya Maryam, anna laki hadza?" Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب, yang artinya, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia mendapati makanan di sisinya. Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Quran surah Ali Imran ayat 37. Mendengar jawaban Maryam tersebut, Nabi Zakaria meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Zakaria alaihissalam berharap
agar diberi keturunan yang soleh dan bisa menjadi pemimpin setelah dia wafat. Ia khawatir umatnya kembali kepada ajaran yang salah, seraya berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang saleh. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa. Quran surah Ali Imran ayat 38. Kemudian doa Nabi Zakaria alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lalu dikaruniai seorang anak yang dia beri nama Yahya alaihissalam. Para pemirsa dan anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, kisah berikutnya adalah Nabi Yahya alaihissalam. Semasa kanak-kanak, Nabi Yahya alaihissalam dikenal amat mencintai binatang dan tumbuhan. Dia juga termasuk anak yang suka membaca. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 12. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Yahya agar mengambil pelajaran dari kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya, yang artinya, hai Yahya, ambillah Alkitab yaitu Taurat dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Para pemirsa dan anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, Nabi Yahya alaihissalam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami syariat, yaitu syariat Nabi Musa alaihissalam yang terkandung dalam kitab Taurat. Pada saat itu Yahya alaihissalam mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi orang-orang. Dia mampu menunjukkan jalan kebenaran yang harus ditempuh dan jalan kesalahan yang harus dihindari. Kecerdasan Nabi Yahya alaihissalam semakin bertambah seiring usianya yang beranjak dewasa. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Yahya alaihissalam. Suatu hari Nabi Yahya alaihissalam sedang berada di gunung. Meski berada di gunung, beliau tidak pernah lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sedang khusyuk beribadah, rupanya ada sekawanan binatang buas yang sedang melihatnya. Tapi anehnya, tak satu pun binatang buas itu mengganggu Nabi Yahya alaihissalam. Mereka tahu Nabi Yahya alaihissalam sangat menyayangi binatang. Anak-anakku dan para pemirsa yang saya banggakan, kisah berikutnya adalah kisah Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa alaihi salam lahir dari seorang ibu bernama Maryam. Nabi Isa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel di Palestina. Beliau juga salah seorang ulul azmi. Mengapa? Karena beliau memiliki ketabahan yang luar biasa. Nabi Isa alaihi salam juga memiliki beberapa mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain, yang pertama, bisa berbicara ketika beliau masih bayi. Jadi Nabi Isa alaihi salam ketika masih bayi, ibundanya difitnah bahwa kata mereka Maryam telah berzina sehingga mengandung bayi dan melahirkannya. Akhirnya Isa yang masih bayi bisa berbicara dan menjelaskan kepada orang-orang di sekelilingnya yang sedang memfitnah ibundanya. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam dapat menyembuhkan orang yang buta atas izin Allah, langsung sembuh dan bisa melihat. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam dapat menyembuhkan orang yang menderita penyakit lepra. Bahkan orang yang belang asal dari kecil sudah belang tubuhnya diusap oleh Nabi Isa atas izin Allah, langsung hilang belang tersebut. Para pemirsa dan anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, kisah berikutnya adalah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah kisah 7 pemuda yang tinggal di negeri Syam. Mereka lari dari kejaran Raja Dikianus, penguasa kerajaan Romawi. Mengapa mereka lari? Karena 7 pemuda tersebut tidak mau melepaskan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara Raja Dikianus memaksa mereka untuk menyembah berhala. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Ketika 7 pemuda tersebut dikejar oleh tentara Romawi dan tidak menemukan tempat persembunyian, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Quran surah Al-Kahfi ayat 10. Para pemirsa dan anak-anakku yang Bapak sayang, doa Ashabul Kahfi, doa 7 pemuda tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersembunyi di sebuah gua.
Allah Subhanahu wa ta'ala lalu menidurkan mereka selama 309 tahun. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki segala sesuatu, tidak ada yang sukar bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah tanpa batas. Saat mereka tinggal di gua, tubuh mereka tidak tersengat matahari, sehingga tubuhnya tidak rusak. Ketujuh pemuda itu tinggal di gua ditemani seekor anjing. Anjingnya terus menjaga dan tidur dalam keadaan terjaga. Walaupun anjing tersebut tidur, tapi tidurnya dengan membuka matanya dan tetap tegak seperti anjing yang menjaga tuannya. Sehingga orang yang melihatnya maka merasa takut untuk mengganggu orang-orang yang tidur tersebut. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian membangunkan ketujuh pemuda itu. Salah seorang dari mereka keluar untuk membeli makanan di sebuah pasar. Sesampainya di pasar itu, dikeluarkanlah uang dari sakunya dan diperlihatkan kepada penjual makanan. Si penjual makanan terperanjat karena uang yang diberikan oleh pemuda itu sudah tidak berlaku lagi. Lalu kejadian ini dilaporkan oleh pengawas pasar kepada raja yang soleh. Sang raja menyuruh aparatnya untuk menjemput rekan dari pemuda itu. Mereka itulah Ashabul Kahfi yang diabadikan dalam Al-Quran. Karena apa? Pemuda tersebut uangnya tidak laku karena uang tersebut adalah uang yang berlaku di zaman Raja Dikianus. Ini yang membuat mereka heran dan raja pun terheran-heran dengan orang tersebut. Ketika Ashabul Kahfi berada di gua, bangun dalam keadaan lapar, butuh makanan, sehingga menyuruh salah satu temannya untuk membeli makanan. Temannya yang disuruh mencari makanan tersebut ketika keluar dari gua itu, keadaan sudah berubah total dari zaman sebelumnya. Karena di situ sudah berdiri bangunan-bangunan dan tata ruang yang sangat berbeda. Para penduduknya pun berbeda dengan di zaman sebelum tidur. Inilah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi ditidurkan selama 309 tahun. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, mungkin hanya sampai di sini apa yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.